Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Operasional di pertemuan yang kelima. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang kelima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas materi mengenai desain produk, merek, dan kemasan. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Desain produk, merek, dan kemasan. Kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mengerti proses mendesain, packaging pada produk-produk yang diampunya. Apa pengertian dari desain itu sendiri? Istilah desain muncul sebagai hasil pola industri massal yang dimiliki serta pemikiran modernisme dengan asas spesialisasinya. Secara singkat, istilah desain dapat diartikan sebagai hasil karya manusia yang harus dapat berfungsi untuk memecahkan suatu masalah atau problem solving. Pada awalnya desain disebut sebagai seni terapan atau applied art untuk membedakan dengan seni murni atau fine art. Namun setelah perkembangan industri modern, terjadi proses sosialisasi yang memisahkan seni terapan menjadi sebuah bidang tersendiri yang dinamakan desain. Pengertian desain grafis. Desain grafis awalnya adalah bidang pekerjaan desain yang outputnya adalah karya desain yang dihasilkan melalui proses cetak. Namun seiring dengan perkembangannya, maka aspek komunikasi visual menjadi titik beratnya sehingga disebut pula sebagai desain komunikasi visual. Prosedur mendesain. Prosedur mendesain, di dalam pekerjaan desain terdapat tahap-tahap yang harus dilakukan oleh seseorang. Desainer tahap-tahap tersebut akan memudahkan seorang desainer dalam mendesain. Kemasan, dua pertanyaan yang harus Anda jawab adalah mengapa, why, dan bagaimana, how. Desain itu dilihat. Tahap 1, tulislah permasalahan dalam sebuah kata-kata yang singkat. Kita lihat di sini ada strateginya, analisis, develop, idea, plan, inovasi, refresh, dan lain sebagainya. Tahap kedua, lakukan riset. Penelitian Anda dapat mencari data-data di perpustakaan, foto, jenis material Anda dapat tuliskan pada buku ide. Mengenai hal-hal yang Anda tahu, berapa gambar-gambar desain yang Anda kumpulkan tersebut bukan untuk diceklak, melainkan hanya untuk inspirasi dan referensi saja. Tahap 3, duduk dan berpikir saja tidaklah cukup. Buatlah gambar-gambar, jangan Anda pikirkan sketsa Anda jelek atau bagus. Utamakan bahwa gambar yang Anda buat dapat dimengerti, terutama oleh Anda sendiri. Gambar sebaiknya proporsional dan berskala yang benar agar mudah dimengerti. Buatlah sebanyak-banyaknya ide-ide kreatif. Tahap 4, pilih 3 sketsa thumbnail dan wujudkan dalam sketsa kasar, desain kasar, gambar atau sketsa yang masih kasar. Sketsa kasar dapat dibuat dengan teknik pewarnaan, marker, pensil, warna, dan sebagainya. Tahap kelima, pilihlah salah satu dari sketsa kasar tersebut dan wujudkan dalam sketsa jadi komprehensif. Sketsa jadi dibuat lebih tampilan detail yang tepat, buatlah serealistis mungkin dan seakurat mungkin karena wujud desain yang Anda buat tersebut akan digunakan untuk
Panduan dalam wujud karya sesungguhnya apabila dibuatkan mock-up untuk menjelaskan wujud 3. Layout di dalam pekerjaan desain dikenal istilah layout, yakni susunan huruf atau aksara atau bentuk visual yang meliputi foto-foto, ilustrasi atau gambar-gambar. Layout adalah merupakan pengaturan yang dilakukan pada buku, majalah, kemasan atau bentuk publikasi lainnya, sehingga teks dan ilustrasi sesuai dengan bentuk-bentuk yang diharapkan. Menata letak berarti meramu seluruh aspek grafis, meliputi warna, bentuk, merek, ilustrasi, tipografi menjadi suatu kesatuan yang baru. Disusun dan ditempatkan pada halaman kemasan secara utuh dan terpadu. 6 butir pertimbangan bagi penentukan tata letak sebuah penataan visual kemasan adalah: 1. Keseimbangan atau balance. Unsur-unsur visual hendaknya ditata dalam tampilan yang memiliki kaidah keseimbangan sehingga tampilan tampak estetis. 2. Titik pandang atau jarak fokus. Pertimbangan jarak penglihatan merupakan bagian yang menentukan keterbacaan Anda. Pemilihan jenis huruf, objek, gambar, ukuran harus disesuaikan dengan jarak pandang pengunjung. 3. Lawanan kontras merupakan bagian yang menentukan dalam perhatian terhadap sebuah tanda visual. 4. Perbandingan proportion. 5. Adonan Pirza motion untuk memberikan kesan estetis pada penataan visual. 6. Kesatuan unity. Sebuah perencanaan komunikasi visual hendaknya ditata dalam sebuah sistem visual yang konsisten. Bagaimana agar kita sukses dalam menata grafis sebuah kemasan? Beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita memulai pekerjaan tersebut adalah: 1. Who? Siapa prospek yang akan melihat atau membaca? 2. What? Melihat. Apa style yang tepat digunakan untuk prospek? 3. How? Bagaimana menarik perhatian prospek? 4. What? Apa maksud kemasan tersebut? 5. Where? Di mana hal tersebut akan dilihat? Setelah Anda menjawab beberapa pertanyaan tersebut, maka beberapa faktor yang penting dalam penataan grafis kemasan adalah: 1. Apa pesan utama atau informasi yang akan dikomunikasikan? 2. Elemen mana yang harus ditonjolkan agar tampak menarik? 3. Elemen mana yang penting? Aturan dalam membuat packaging kemasan. Tips dalam desain kemasan yang menarik. Meskipun kemasan produk menjadi salah satu strategi pemasaran yang efektif, namun harus diperhatikan pula desain dan bentuk kemasan yang diminati para konsumen. Berikut beberapa tips yang harus diperhatikan dalam membuat produk. 1. Unik dan kreatif. Jika Anda ingin produk atau kemasan Anda dilirik banyak orang, buatlah kemasan sekreatif mungkin sehingga orang ingin membeli produk tersebut. 2. Hati-hati memilih font dan warna. Warna kemasan sebaiknya disesuaikan dengan jenis produknya. Atau jika perusahaan telah memiliki warna korporat yang khas, dapat juga diaplikasikan pada kemasan. Pastikan bahwa Anda menggunakan warna font yang tepat dan kontras. Untuk urusan bentuk font, pilih juga yang tepat sesuai dengan produk. Jangan menggunakan font yang terlalu menjelimet, malah akan sulit dibaca. Kita lihat ini contoh-contohnya. Lindas, dan lain sebagainya. 3. Pastikan label mudah dibaca. Sebagian besar konsumen membaca dulu informasi seputar produk yang akan mereka beli. Karena mereka ingin tahu apa yang mereka beli dan apakah yang mereka beli itu benar. Maka sudah jadi tugas Anda untuk memastikan para konsumen bisa membaca informasi yang tercantum pada kemasan yang baik. 4. Memanfaatkan gambar. Masyarakat kita sangat mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat dilihat oleh mata. Dalam hal kemasan, yang paling mudah dilihat adalah secara visual. Karena itu sebaiknya Anda menyertakan gambar visual dalam desain kemasan Anda. Bisa gambar kartun, foto produk, foto model, atau apapun. Pastikan saja gambarnya beresolusi tinggi dan terlihat bagus jika ukurannya diperbesar. Kita lihat contohnya. 5. Relevansi itu relevan. Gambar, bentuk, font, warna, dan bentuk kemasan harus sesuai dengan produk. Harus memiliki relevansi dengan jenis produk yang Anda jual. Jangan menempatkan gambar anjing ketika Anda membuat desain kemasan hotdog, meskipun dog memang berarti anjing.
Bisa-bisa Anda dituduh menyesatkan konsumen dan mereka tidak jadi membeli produknya karena memikir bahwa itu makanan anjing atau terbuat dari daging anjing. Ini beberapa kita lihat. Gunakan bahasa yang tepat. Pilih bahasa yang tepat dengan produknya. Pilih bahasa tepat yang dengan produknya. Konsumen zaman sekarang itu sangat sulit yakinkan hanya dengan gambar yang indah-indah saja. Mereka butuh informasi yang cukup dan sesuai. Anda harus hati-hati dengan penggunaan bahasa, termasuk untuk urusan ejaan dan tata bahasa. Tidak jarang konsumen menilai kualitas produk dari bahasa yang tercantum pada kemasan. Kita lihat di sini contoh-contohnya. 7 kenyamanan tak boleh terlupakan. Yang tidak kalah penting pastikan bahwa kemasan Anda mudah dan nyaman digunakan. Ingatlah bahwa kebanyakan orang yang akan menggunakan produk ini orang sibuk. Jadi cobalah buat mereka lebih mudah. Jangan mendesain kemasan yang terlalu besar dan sulit dibawa. Semakin ringkas kemasannya, semakin banyak klien yang akan membelinya. Satu poin lagi yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan ini ya, karena kepedulian masyarakat akan Mother Earth atau bumi pertiwi yang tinggi, maka bagus juga kalau kemasan yang ada desain terbuat dari bahan daur ulang. Kita lihat di sini, beberapa contoh-contohnya. Laman terlihat kokoh dan tangguh. Salah satu fungsi utama kemasan yang itu untuk melindungi produk. Bagi para konsumen, keamanan produk ini adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Makanya kemasan harus selalu tersegel atau tertutup rapat karena tidak ingin membeli produk yang kemasan terlihat terbuka atau rusak. Sebagai desainer, Anda harus mencari cara agar desain kemasan Anda tidak mudah robek atau terbuka. Juga agar kemasan yang terbuat dari struktur yang tepat sehingga tidak mudah penyok saat diangkat ke gudang atau saat dijajakan di rak atau saat masuk ke plastik dan sebagainya. Di beberapa contohnya, 9 mudah dibuka. Di sisi lain, kemasan juga tidak boleh terlalu rapat sampai sulit dibuka konsumen. Jadi, Anda harus melihat masalah dari dua sisi. Di satu sisi, pastikan kemasan tidak mudah terbuka dan saat diangkat, didistribusikan, dan dipasarkan. Namun, di sisi lain, kemasan harus mudah dibuka saat sudah sampai di tangan konsumen. Sekali lagi pikirkan betapa sibuknya konsumen yang membeli produk Anda dan bayangkan kekesalan mereka saat sudah sampai di rumah tidak sabar ingin menggunakan produk yang baru saja dibeli namun kemasannya begitu bandel dan sulit dibuka. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang kelima. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.